Ini adalah kisah tragis sekaligus ajaib dari Haji Siti, wanita Dayak yang mencari kedamaian batin hingga berujung pada pengucilan, dan Haji Bustomi, suaminya, yang memegang teguh adat sampai tega mengikat istrinya di pohon keramat. Siap-siap menyaksikan bagaimana cinta seorang ibu dan keteguhan iman sanggup meluluhkan hati yang paling keras. Apa yang terjadi ketika anak-anak justru mengikuti jejak ibu mereka? Dan keajaiban apa yang Allah berikan sebagai jawaban atas pengorbanan mereka? Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang mendebarkan ini, tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menyimak kisah ini. Kami ingin tahu seberapa jauh gaun narasi ini sampai. Dan bagi Anda yang tergerak, tekan tombol subscribe sekarang juga. Semoga Allah memberkahi segala niat baik dan meluaskan rezeki bagi setiap jiwa yang telah mendukung channel Narasi Kreator. Selamat mendengarkan. Angin sore berhembus lembut menyapu ladang yang terbentang luas di tepi desa Sungai Murni. Desa kecil ini tersembunyi jauh di pedalaman Kalimantan, dikelilingi pepohonan tinggi dan sungai hutan yang mengalir tanpa henti. Di sanalah Hajah Siti tinggal bersama suaminya, Haji Bustomi, dan ketiga anak mereka. Hidup di desa ini berarti hidup dalam tradisi yang kuat, adat yang turun-temurun, dan aturan tak tertulis yang mengikat setiap warganya. Bagi Siti, ikatan adat ini terasa lebih mencekik daripada kehendak hati. Ia bangun lebih cepat dari siapapun, memasak, dan mengurus rumah. Ia tulang punggung keluarga, sebab Bustomi, suaminya, seorang penebang kayu, seringkali pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Siang itu, Siti mencuci pakaian di sungai. Ia duduk di batu besar sambil mendengarkan celoteh perempuan lain tentang upacara adat yang akan segera digelar. "Siti, jangan lupa besok malam ikut upacara sandung ya," kata seorang perempuan. Siti tersenyum tipis. "Iya, Kak, kalau tidak ada halangan, aku datang." Ia mengangguk. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa mengganjal. Semakin dewasa, semakin sering ia bertanya, apakah hidupnya hanya seperti ini? Mengulang tradisi tanpa pernah benar-benar menemukan ketenangan. Pertanyaan itu muncul tanpa bisa ia bagikan. Jika ia bertanya kepada Bustomi, suaminya akan marah. Di rumah itu, suaranya bukan untuk didengar. Ia hanya boleh menurut dan menerima. Sore menjelang malam, Siti duduk di teras. Ia melihat anak-anaknya. Raka yang mulai ikut ayahnya ke hutan, Mira yang remaja dan khawatir tentang masa depan, dan si bungsu Dilan yang sering sakit-sakitan. "Hidup ini berat ya, Bu," lirih Mira, duduk di sampingnya. Siti menatap anak gadisnya. Ia mencoba tersenyum. Senyum yang berusaha menutupi luka tak terlihat. "Ibu bahagia, Nak." "Tapi kayaknya enggak," sahut Mira polos. "Aku tahu ibu sering menangis diam-diam." Ucapan itu menusuk Siti. Ia terdiam. Ada kekosongan besar di dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Sebelum tidur, Siti merenung. Ia merasa hidupnya berjalan tanpa arah, tanpa makna. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Tuhan, jika Engkau benar ada, tolong beri aku petunjuk. Aku lelah berjalan sendirian tanpa arah." Ia tidak menduga bahwa doa sederhana itu akan menjadi pintu pertama menuju perjalanan hidup yang akan mengubah segalanya. Jawaban itu sudah menunggunya, di tempat yang tak pernah ia duga. Hujan deras mengguyur desa Sungai Murni sejak subuh. Langit tampak muram dan udara pagi itu menusuk tulang. Di dalam rumah panggung yang sederhana, Hajah Siti tampak gelisah. Ia duduk di sisi ranjang sambil memegangi tubuh mungil Dilan, putra bungsunya. Sudah 4 hari Dilan demam. Tubuhnya panas seperti terbakar. Tetapi obat dari dukun kampung tidak lagi membantu. Ramuan akar hutan yang diberikan tetangga pun tak memberi perubahan. "Bu, dingin," gumam Dilan dengan suara lirih. Siti mengelus kepala anaknya. Ia telah mengambil keputusan besar. Membawa Dilan berobat ke klinik di kota kecamatan, sebuah perjalanan 2 jam menyusuri sungai. Ini bukan keputusan mudah, sebab Haji Bustomi, suaminya, menolak keras malam sebelumnya. "Apa kamu sudah gila, Siti?" bentak Bustomi. "Kamu lebih percaya orang kota daripada pengobatan adat kita. Dasar perempuan tak tahu diri."
Tapi kondisi Dilan makin parah. Bang, balas Siti memohon. Kalau hanya mengandalkan ramuan, kapan anak kita sembuh? Bustomi memukul meja hingga piring berguncang. Tidak ada yang salah dengan adat kita. Dilan hanya kena gangguan roh sungai. Siti memilih diam. Bagi Bustomi, keluar dari desa tanpa alasan adat dianggap melawan aturan tak tertulis. Namun kali ini ia tidak peduli. Jika harus nekat, ia akan melakukannya demi keselamatan anaknya. Langit masih gelap ketika Siti turun ke dermaga kecil, menggendong Dilan yang terbungkus kain panjang. Mata Dilan terpejam, napasnya cepat, sesekali tubuhnya kejang kecil. Perahu kayu tua milik tetangganya, Pak Salman, sudah menunggu. Sudah siap, Siti? Tanya Pak Salman sambil menyalakan mesin perahu yang batuk-batuk. Siti mengangguk. Iya, Pak. Tolong bantu saya bawa Dilan ke klinik. Saya janji akan bayar kalau ada uang. Tidak usah memikirkan uang dulu, yang penting nyawa anakmu selamat, jawab Pak Salman ramah. Perahu mulai bergerak perlahan menyusuri sungai. Kabut pagi masih menggantung rendah di permukaan air. Siti memeluk Dilan erat-erat. Pohon-pohon besar di tepi sungai menjulang sunyi, seolah menjadi saksi perjalanan Siti yang sedang melawan batas yang selama ini memenjarakannya. Ia terus membisikkan doa, meskipun ia sendiri tidak tahu kepada siapa ia harus berdoa. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin anaknya sembuh. Sesampainya di kota kecamatan, Siti dan Pak Salman segera menuju sebuah klinik sederhana. Di ruang tunggu yang cukup ramai, Siti duduk cemas, memegang tangan Dilan yang terasa panas. Nomor 17. Siti dan Dilan, panggil perawat. Siti segera berdiri dan masuk ke ruang periksa. Seorang dokter muda memeriksa kondisi Dilan dengan cepat. Anaknya harus dirawat. Ini bukan demam biasa. Sepertinya ada infeksi, kata dokter itu. Tolong selamatkan anak saya. Dok, saya mohon. Pinta Siti dengan suara bergetar. Tenang, Bu. Kami akan bantu semampu kami. Setelah Dilan dipasang infus dan terbaring di tempat tidur rawat, Siti duduk di kursi plastik di sampingnya. Hatinya sedikit lega, meskipun pikiran lain kembali mengusik. Bagaimana dengan biaya pengobatan? Ia hampir tidak punya uang. Satu-satunya yang ia bawa hanya beberapa lembar uang hasil menjual singkong yang ia simpan diam-diam. Ketika Siti sedang termenung, seorang wanita berhijab masuk ruangan membawa semangkuk bubur hangat. Permisi, ini buburnya, katanya sambil tersenyum. Siti mendongak. Wanita itu terlihat ramah dan lembut. Wajahnya tenang, matanya teduh. Untuk siapa? Tanya Siti. Untuk kamu, jawab wanita itu, menyodorkan bubur. Kamu pasti belum makan dari tadi, kan? Siti ragu-ragu. Maaf, saya tidak kenal. Wanita itu tertawa pelan. Tidak apa-apa. Di sini kita sama-sama manusia. Namaku Fatimah. Akhirnya Siti menerima bubur itu dan makan perlahan. Perutnya memang kosong sejak pagi. Sambil makan, ia memperhatikan Fatimah. Ada sesuatu pada wanita ini yang membuat Siti merasa nyaman, seperti bertemu keluarga lama. Kamu dari desa ya? Tanya Fatimah membuka percakapan. Siti mengangguk. Iya, desa Sungai Murni. Fatimah mengangguk paham. Jauh ya, pasti melelahkan. Tidak apa-apa, yang penting anak saya selamat, jawab Siti. Fatimah memandang Siti dengan kagum. Kamu ibu yang hebat. Tidak semua orang berani melawan keadaan demi anaknya. Perkataan itu membuat Siti terdiam. Tidak ada orang yang pernah berkata begitu padanya. Dalam hidupnya, ia lebih sering dianggap lemah. Percakapan mereka berlanjut. Fatimah bercerita tentang hidupnya yang dulu sulit, tentang harapan yang ia temukan. Harapan itu seperti cahaya kecil, kata Fatimah. Kadang nyaris padam oleh angin, tapi jika dijaga, ia bisa menerangi jalan yang bahkan paling gelap sekalipun. Siti mendengarkan dalam diam. Hatinya tersentuh. Ia penasaran pada sumber ketenangan Fatimah. Maaf, boleh tanya, kata Siti pelan. Kamu seperti orang yang tidak pernah takut pada hidup. Kenapa?
Fatimah tersenyum dan meletakkan tangannya di dada. Karena aku punya pegangan. Aku percaya bahwa Allah selalu ada bersama orang-orang yang berjuang. Nama itu, Allah, terdengar asing. Namun entah mengapa terasa hangat di telinga Siti. Ia menatap Fatimah penuh rasa ingin tahu. "Kamu Muslim?" tanya Siti hati-hati. Fatimah mengangguk. "Iya, aku seorang muslimah." Siti menelan ludah. Desanya selalu memberi gambaran buruk tentang Islam. Ia sering mendengar cerita bahwa orang Islam keras, kejam, dan suka memaksa. Tetapi hari itu, Siti justru melihat sosok yang sangat berbeda. Lembut, penuh kasih, dan rendah hati. "Kalau kamu mau, aku bisa cerita lebih banyak tentang Islam," kata Fatimah pelan. "Tapi hanya kalau kamu ingin. Tidak ada paksaan." Siti terdiam lama. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu kenapa. Tetapi hari itu, di sebuah ruang kecil di klinik sederhana, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah bisikan halus di dalam hatinya berkata, "Mungkin ini jawaban dari doaku." Tanpa sadar, Siti mengangguk pelan. "Aku ingin tahu," katanya lirih. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Siti. Perubahan yang tidak ia duga akan membawa ujian yang begitu besar. Sejak pertemuan itu, hubungan Siti dan Fatimah semakin dekat. Fatimah sering datang menjenguk Dilan sambil membawa makanan atau sekadar menemani Siti mengobrol. Tidak ada jarak di antara mereka. Dilan pun semakin membaik setelah mendapatkan perawatan yang tepat. Di sela-sela menjaga Dilan, Siti mulai tertarik pada sesuatu yang baru, Islam. Setiap kali Fatimah bercerita tentang ajarannya, Siti mendengarkan dengan saksama. Matanya berbinar, seolah menemukan hal baru yang selama ini ia cari. Suatu sore, Fatimah datang dengan membawa sebuah buku kecil bersampul hijau. "Ini terjemahan Al-Quran," kata Fatimah. "Bacalah. Kamu tidak perlu takut. Ini hanya buku." Siti membuka halamannya perlahan. Matanya berhenti pada kalimat, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Kalimat itu sederhana, tapi seolah berbicara langsung kepadanya. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang diajak berbicara oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Fatimah menggunakan waktu luangnya untuk mengajarkan hal-hal dasar tentang Islam kepada Siti. Ia tidak pernah memaksa. Semuanya berjalan dengan lembut. "Islam bukan sekadar agama," kata Fatimah suatu sore. "Islam adalah petunjuk hidup. Ia datang bukan untuk membuat manusia takut, tapi untuk menenangkan." Siti mengangguk. "Kenapa saat kamu bicara tentang Islam, aku merasa tenang?" Fatimah tersenyum. "Karena Allah mengizinkan hatimu merasakan keindahannya." Nama Allah itu kini mulai akrab di hati Siti. Ada kekuatan dalam nama itu, tapi juga kelembutan. Ia mulai belajar doa-doa sederhana. Ia belajar tentang keadilan Allah, bahwa semua manusia sama di hadapannya, tidak peduli kaya atau miskin, keturunan siapa, atau dari suku mana. Yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaannya. Kalimat itu membuat Siti hampir meneteskan air mata. Selama ini ia sering merasa kecil dan tidak berarti. Namun kini ia merasa didengarkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan itu membuatnya kuat. Malam itu, Dilan sudah tertidur. Fatimah mengajak Siti keluar sebentar ke halaman klinik. Langit malam bertabur bintang, hening namun hangat. "Siti," kata Fatimah lembut, "aku ingin bertanya sesuatu. Apa kamu ingin mengenal Allah lebih dekat?" Pertanyaan itu membuat hati Siti tiba-tiba berdebar. Ia menunduk. Aku tidak tahu caranya," jawabnya lirih. Fatimah mendekat dan memegang bahunya. "Caranya sangat sederhana. Katakan dalam hatimu bahwa kamu bersedia menerima Allah sebagai Tuhanmu yang satu, dan bahwa kamu percaya Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu saja." Siti menelan ludah. Ada rasa takut, tetapi bersama rasa itu hadir pula kedamaian. Ia tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah. Hidupnya akan berubah selamanya. Namun, hatinya memilih, bukan karena paksaan,
tapi karena keyakinan yang tumbuh dari pemahaman. Fatimah tidak mendesak. Ia hanya menatap dengan senyum sabar. Kalau kamu siap, aku akan membimbingmu bersyahadat. Siti memandang langit. Ia teringat kata-kata doanya beberapa malam lalu. Tuhan, jika Engkau benar ada, tunjukkan jalan untukku. Dan kini ia berdiri di depan pintu menuju jalan itu. Aku siap, kata Siti tanpa ragu. Air mata menetes di pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan yang tidak bisa ia jelaskan. Di bawah langit malam yang menjadi saksi bisu, Fatimah menggenggam tangan Siti. Dengan suara bergetar, Siti perlahan mengulang, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Saat kalimat itu keluar dari mulutnya, seketika beban yang selama ini ia pikul terasa dicabut. Dadanya terasa lapang, seolah baru menemukan udara segar setelah terlalu lama hidup dalam ruang gelap. Malam itu, hujan turun deras seperti hendak meruntuhkan seluruh desa. Kilat sesekali menyambar, menerangi gelap pekat hutan yang mengelilingi rumah panggung keluarga mereka. Namun, badai yang lebih besar mengamuk di dalam rumah. Haji Bustomi, dengan wajah merah padam dan urat leher menegang, berdiri di hadapan Siti. Siti baru kembali siang tadi setelah diam-diam belajar membaca Al-Fatihah. Kabar kepergian dan perubahan Siti telah bocor. Jadi benar apa yang orang kampung bicarakan. Suara Bustomi meledak, menggetarkan dinding kayu. "Kamu sudah ganti agama?" "Aku hanya ingin mencari ketenangan, Bang," jawab Siti pelan. Suaranya bergetar, namun matanya sungguh-sungguh. "Islam menenangkan hatiku. Aku tidak bermaksud curang." "Bohong," bentak Bustomi sambil menggebrak meja hingga gelas pecah. "Kau mempermalukan aku sebagai kepala keluarga. Apa kurang ajarmu sampai berani membelakangi adat keluarga kita?" Siti menelan ludah. Ia tahu, dalam adat sebagian masyarakat Dayak, agama dan tradisi adalah warisan sakral. Menyimpang dari itu dianggap aib besar. "Aku tidak bermaksud mempermalukanmu," ucap Siti sambil menunduk. "Aku hanya mengikuti suara hatiku." Tiba-tiba, Bustomi melangkah cepat dan memegang lengan istrinya keras-keras. "Apa kau lupa siapa yang memberimu makan saat keluargamu jatuh miskin? Dan sekarang kau balas aku dengan pengkhianatan?" "Aku tidak mengkhianatimu," sahut Siti, kini lebih berani. "Aku masih istrimu. Aku masih ibu dari anak-anakmu. Aku hanya memilih jalan hidup yang berbeda, tapi bukan untuk merusak rumah tangga kita." Brak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Siti terhuyung. Ia mengusap darah tipis di sudut bibirnya. "Baru sebentar belajar agama baru kau sudah berani membangkang," ledek Bustomi. Siti kembali berkata, pelan namun teguh, "Agama ini mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam berkeyakinan. Islam mengajarkan kelembutan, bukan kebencian." Kata-katanya justru membuat Bustomi semakin kalap. Tanpa banyak bicara, ia menyeret Siti keluar rumah, menurunkannya ke tanah becek di tengah hujan yang semakin deras. Siti sempat melihat ke belakang. Mira dan Raka berdiri di pintu dengan wajah pucat dan bingung. "Papa, jangan kasar sama Mama," teriak Mira sambil menangis. "Masuk," bentak Bustomi. "Ini urusan orang dewasa." Bustomi terus menyeret Siti hingga ke belakang rumah, ke pohon beringin besar yang tua dan dianggap keramat. Bustomi mengambil seutas tali tambang dari gudang belakang. Dengan suara dingin, ia berkata, "Mulai malam ini, kau akan tinggal di sini sampai kau sadar dan kembali ke jalan yang benar." Ia mengikat kedua tangan Siti ke batang pohon beringin yang dianggap keramat itu. Siti tak melawan. Ia hanya menatap langit, seolah mencari kekuatan. "Bang, aku istrimu. Kenapa harus seperti ini?" Suaranya pecah oleh tangis yang ia tahan. Bustomi tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya untuk terakhir kali sebelum berkata tajam, "Aku lebih baik kehilangan istriku daripada hidup dengan pengkhianat." Lalu, ia pergi, meninggalkan Siti sendirian. Dalam gelap, dalam hujan, terikat pada pohon keramat, Siti menggigil kedinginan. Angin menusuk tulang, nyamuk, dan serangga malam menggigit kulitnya tanpa ampun.
Ia mencoba menggeser tubuhnya, namun percuma. Ia lemah dan kesepian. Tetapi satu hal yang ia genggam erat adalah harapan. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, aku memilih jalan ini bukan untuk menyakiti siapapun. Lindungilah suamiku, anak-anakku, dan kuatkan aku." Air matanya tumpah, tapi bukan karena takut. Ini adalah perjuangan, dan setiap perjuangan pasti disertai rasa sakit. Ia menahan semuanya demi sesuatu yang ia yakini, ketenangan hati yang ia temukan dalam Islam. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya. Sambil menahan gemetar, ia mulai melafalkan ayat pendek yang baru ia hafal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hujan belum reda. Malam berjalan begitu lambat. Dan ini baru hari pertama dari hari-hari panjang yang akan ia lalui. Namun Siti tidak tahu, di balik semua ini, takdir sedang bergerak. Anak-anaknya diam-diam memperhatikan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam demi malam berlalu dengan lambat. Sudah 5 hari Siti berada di sana, menahan dingin, lapar, gigitan serangga, dan rasa sakit di tubuhnya yang semakin lemah. Namun, satu hal tidak pernah padam darinya, doa. Setiap kali rasa ingin menyerah datang, ia selalu melawan. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalimat itu ia tahan kuat-kuat di dalam hati. Di balik dinding rumah, ada yang diam-diam memperhatikan Siti. Mira dan Raka, 2 anak Siti, tidak pernah bisa memejamkan mata dengan tenang sejak ibu mereka diikat di luar. Keduanya selalu mencari cara untuk membantu, meskipun harus sembunyi-sembunyi dari ayah mereka yang temperamental. Malam itu, saat Haji Bustomi tertidur lelap setelah mabuk tuak di ruang tamu, Mira menyelinap keluar dari kamar. Gadis berusia 13 tahun itu membawa sebotol air minum dan sepotong roti, disembunyikannya di balik jaket. Raka ikut di belakangnya, memberi isyarat agar sang kakak berhati-hati. Mereka berjalan pelan menyusuri halaman samping rumah yang becek. Hanya ada cahaya samar dari lampu minyak kecil di dapur. "Kak Mira, kamu yakin papa nggak bangun?" tanya Raka dengan suara kecil. Mira menelan ludah. "Selama papa habis minum tuak, dia pasti nggak bangun." Mereka tiba di pohon beringin. Tubuh Siti tampak lemah, duduk bersandar pada batang pohon. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Namun, saat melihat 2 anaknya mendekat, senyum hangat masih sanggup muncul di wajahnya. "Mira, Raka," suara Siti serak. "Kenapa kalian kesini? Ini bahaya kalau papa tahu." "Kami nggak tahan lihat mama kayak gini," kata Mira, hampir menangis. Ia berlutut dan memegang tangan ibunya yang dingin. "Minum dulu, Ma." Raka membuka tutup botol dengan tangan kecilnya, lalu menyuapkan air ke mulut ibunya sedikit demi sedikit. Mata Siti berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. "Mama nggak apa-apa. Allah ada bersama Mama." Raka menatap ibunya. "Mama yakin Allah beneran dengar doa Mama?" Siti tersenyum. "Allah Maha mendengar. Bahkan bisikan hati yang paling kecil pun Dia dengar." Mira menatap ibunya lama. "Mama, kenapa Mama mau pilih Islam? Apa Mama nggak takut?" Siti menarik napas panjang. "Mama justru takut kalau Mama hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa tahu kepada siapa Mama harus bergantung saat dunia terasa gelap," jawabnya lembut. Islam memberi Mama jawaban. Mama merasa dicintai Allah tanpa syarat, dan itu membuat Mama kuat. Hening sejenak. Raka mendekat, memeluk bahu ibunya. "Mama nggak sendirian, kok," katanya pelan. Hati Siti terasa hangat meski tubuhnya menggigil. Untuk pertama kalinya sejak ia diikat, ia merasa tidak sendiri. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah rumah. Langkah berat dan tidak stabil seperti orang mabuk. "Mira, Raka." Itu suara Haji Bustomi, keras dan penuh amarah. Mira dan Raka pucat seketika. Mereka panik. Bustomi muncul membawa obor.
Matanya menyala penuh kemarahan saat melihat kedua anaknya berlutut di depan Siti. "Jadi kalian ini ikut membelanya sekarang?" bentaknya. Raka berusaha menjelaskan, "Pak, Mama haus. Kami cuma..." Namun, Bustomi mendorong anak lelakinya hingga jatuh ke tanah. "Diam. Aku tidak butuh anak-anak yang membangkang orang tuanya." Mira berdiri dan berani menatap ayahnya. "Papa kejam. Mama nggak salah apa-apa." Plah! Tamparan mendarat di pipi Mira. Gadis kecil itu terhuyung, tapi masih berdiri tegak. Air matanya jatuh. Namun ia tidak mundur. "Jangan salahkan mereka," seru Siti. "Aku yang memilih jalan ini. Aku yang salah di matamu. Jangan libatkan anak-anak." "Diam kamu!" teriak Bustomi, makin murka. Ia menarik Mira dan Raka paksa. "Mulai malam ini kalian berdua dilarang mendekati ibumu." Bustomi menyeret keduanya pulang. Mira menangis dan meronta. Raka memukuli tangan ayahnya. "Papa jahat. Papa nggak punya hati," teriak Raka. Namun, Bustomi tidak peduli. Ia makin keras menarik mereka masuk rumah. Siti hanya bisa menjerit memanggil anak-anaknya. Pintu rumah ditutup keras, dan malam kembali sunyi. Siti menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia tidak lagi menangis karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Syukur karena kedua anaknya masih memiliki hati yang lembut. "Ya Allah," bisiknya, "jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, aku ridha. Tapi tolong lindungi anak-anakku." Ia kembali menengadahkan wajah ke langit. "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin." Tak ada yang mengajarkan doa Nabi Yunus itu secara langsung kepadanya. Tetapi entah mengapa, doa itu kini terasa begitu dekat dengan keadaannya. Allah memang tak pernah jauh. Malam itu, doa yang tulus pun melesat menembus langit. Takdir bergerak. Cahaya iman tidak bisa diikat. Esok hari akan menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Siti, tapi juga untuk anak-anaknya. Pagi ke-6 sejak Siti diikat, kabut tipis turun di desa kecil itu. Suasana rumah Haji Bustomi jauh dari kata tenang. Mira duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, sementara Raka berdiri di balik jendela memandang pohon beringin tempat ibunya diikat. Mereka dilarang keras mendekati ibu mereka. Justru larangan itulah yang menumbuhkan sesuatu dalam hati anak-anak itu. Rasa bertanya, rasa penasaran, dan cahaya kecil bernama iman. Hari itu, Bustomi memanggil kedua anaknya ke ruang tengah. Di hadapannya ada seorang pria tua berjanggut putih, tetua damai langit, tetua adat yang sangat dihormati. "Kalian tahu kenapa Papa panggil kalian ke sini?" kata Bustomi, berusaha tenang. "Papa nggak mau kalian ikut tersesat seperti ibu kalian." Tetua damai langit membuka suara. "Nak, kalian harus tahu, adat dan kepercayaan itu bukan mainan. Kalau kita meninggalkannya, maka kita akan kehilangan arah." Bustomi mengangguk mantap. "Dengar itu. Karena itu kalian harus belajar memutus hubungan dengan semua pengaruh yang menyesatkan, terutama agama baru yang ibumu pilih." Mira dan Raka diam. Mereka tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Tetua adat melanjutkan, "Besok lusa akan ada upacara adat untuk membersihkan rumah kalian dari pengaruh buruk. Kalian harus ikut." Bustomi memandang anak-anaknya tajam. "Dan kalian harus janji di depan tetua adat untuk tidak mengikuti agama ibumu. Kalau kalian melanggar, jangan salahkan Papa." Ancaman itu menusuk hati mereka. Setelah itu, Bustomi pergi bekerja ke hutan. Mereka ditinggal sendirian, tapi pintu belakang dipaku rapat. Mereka tidak bisa menemui ibu mereka. Saat malam turun dan ayah mereka belum pulang, Mira duduk di kamar sambil memandang langit lewat jendela. Raka datang membawa sesuatu. "Kak," katanya lirih, "aku nemuin ini di kamar Mama kemarin." Ia mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul hijau yang sudah lusuh. Di sampulnya tertulis, "Belajar Islam untuk Pemula." Mira membuka halaman pertama. Ada tulisan tangan ibunya. "Jika suatu hari aku tidak bisa mendampingi kalian, jangan pernah takut. Ingat, Tuhan selalu ada untuk orang yang mencarinya."
Carilah kebenaran meski harus sendirian. Tulisan itu membuat mereka berdua terdiam lama. Kak, kata Raka, memegang buku itu erat. Menurut kakak, Mama salah. Mira menggeleng pelan. Enggak, Mama cuma pilih jalan yang bikin hatinya tenang. Kalau sampai Mama kuat kayak gitu meskipun disiksa, berarti Mama enggak sendirian. Pasti Allah itu ada. Malam itu, mereka memutuskan hal yang mengubah nasib keluarga itu selamanya. Dengan hati yang ragu, tetapi nekat, Mira dan Raka membaca halaman-halaman awal buku kecil milik ibu mereka. Di bagian pertama tertulis, pengakuan pertama seorang Muslim adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raka membaca tulisan itu pelan-pelan. Kalau orang bilang itu kalimat syahadat, berarti kalau orang mengucapkannya dia masuk Islam. Iya, jawab Mira. Raka menarik napas panjang. Aku pengen ikut Mama. Mira menatap adiknya. Di balik mata bocah kecil itu, ia melihat keberanian yang tidak ia duga. Aku juga, jawab Mira. Kalau begitu kita sama-sama. Tapi bagaimana mengucapkannya? Siapa yang membimbing kita? Tanya Raka. Kita tanya ke orang yang bantu Mama selama ini. Bu Sinta pasti tahu, usul Mira. Bu Sinta adalah guru mengaji yang diam-diam mengajarkan Islam kepada Siti. Malam itu, mereka menyelinap keluar jendela. Jalanan desa sunyi. Mereka berjalan pelan menuju rumah Bu Sinta. Jantung mereka berdegup kencang sepanjang perjalanan. Jika ketahuan, mereka bisa dikurung lebih parah dari ibu mereka. Setelah mengetuk pintu pelan, Bu Sinta membukanya. Perempuan parubaya itu terkejut melihat dua anak kecil berdiri di depannya pada malam buta. Mira, Raka, astagfirullah. Kalian ngapain keluar malam-malam? Kalian nggak apa-apa? Mira langsung menitikkan air mata. Kami mau ikut Mama, Bu. Kami mau masuk Islam. Bu Sinta terpaku, air matanya langsung menggenang. Ini bukan permintaan biasa. Ini keputusan hidup. Anak-anakku, ucapnya sambil memegang tangan mereka. Kalau ini keputusan kalian, tidak ada paksaan. Tapi kalian juga harus tahu, jalan ini tidak akan mudah. Mira mengangguk. Kami sudah siap, Bu. Raka juga mengangguk. Yang penting Mama tahu kami ada di pihaknya. Bu Sinta menatap mereka lama, lalu ia tersenyum. Kalau begitu ikut saya. Malam itu, di ruang kecil yang hangat, Mira dan Raka duduk bersila. Bu Sinta mendampingi mereka membaca syahadat dengan perlahan dan penuh makna. Air mata mengalir di pipi mereka. Bukan air mata takut, melainkan ketenangan. Sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, dua anak kecil menemukan cahaya yang sama yang menuntun ibu mereka. Dan tanpa mereka tahu, cahaya itu akan mengguncang seluruh desa. Pagi ketujuh tiba dengan udara yang terasa berat. Desa kecil itu mendadak ramai oleh kabar yang menyebar dengan cepat. Dua anak Siti, Mira dan Raka, dikabarkan mengikuti jejak ibu mereka masuk Islam. Kabar itu meluas bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Ada bisik-bisik tajam, tatapan sinis, bahkan suara-suara kasar yang menyebut nama keluarga Haji Bustomi sebagai pembawa aib. Di dalam rumah, suasana jauh lebih mencekam. Bustomi berdiri di ruang tengah, tubuhnya bergetar karena amarah. Di hadapannya, berdiri Mira dan Raka yang tertunduk. Namun tatapan mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di samping Bustomi, berdiri tetua Damai Langit dan beberapa lelaki kampung yang diminta menjadi saksi pembersihan keluarga. Bustomi mengentakkan tinjunya ke meja. Kalian pikir ini lelucon? Bentaknya dengan suara menggelegar. Mira mengangkat wajah. Ada getaran di bibirnya. Namun suaranya tetap tegas. Kami tidak bermaksud mempermalukan Papa. Kami hanya mengikuti apa yang menurut kami benar. Benar? Bustomi tertawa sinis. Sejak kapan kalian diajar membangkang orang tua? Kalian itu anak kecil. Apa yang kalian tahu tentang agama dan kebenaran? Raka tiba-tiba maju satu langkah.
Kami tahu kalau Tuhan itu satu, dan Dia tempat kami memohon saat semua orang meninggalkan kami. Plah! Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Bocah itu terpelanting jatuh, tapi ia menahan tangis. Mira memeluk adiknya sambil memelototi ayahnya. "Pak, enggak boleh kasar lagi," jerit Mira. Namun Bustomi sudah kehilangan kendali. "Kalian sudah diracuni. Semua ini gara-gara ibumu. Perempuan itu sudah membawa sial untuk keluarga ini." "Jangan hina Mama," seru Mira dengan penuh keberanian. Suasana memanas. Tetua Damai Langit maju menengahi. "Cukup. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kalau anak-anak ini sudah memilih, kita harus jalankan adat. Upacara pembersihan harus tetap dilakukan." Bustomi menatap Mira dan Raka dengan penuh kekecewaan. "Mulai hari ini, kalian tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Kalian memalukan." Kata-kata itu menohok hati keduanya. Namun mereka berdiri tegak. Keteguhan itu justru membuat orang-orang di ruangan itu terdiam. Ada sesuatu dari keberanian mereka yang menusuk hati. Tanpa menunggu lebih lama, Tetua Damai Langit memerintahkan warga menyiapkan ritual adat di halaman depan rumah. Siti, yang masih terikat di belakang rumah selama 7 hari terakhir, akhirnya dilepas dan dibawa ke depan untuk menyaksikan ritual itu. Tubuhnya lemas, rambutnya kusut, dan kulitnya penuh luka. Saat ia dibawa ke depan rumah, ia melihat kedua anaknya berdiri berhadapan dengan ayah mereka. Ia tersentak. Anak-anaknya kini berdiri di sisinya, dalam keyakinan dan keberanian. Melihat Mira dan Raka berdiri teguh di hadapan Bustomi, Siti tersentak. "Mira, Raka," suaranya pecah. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian?" Mira memeluk ibunya. "Kami nggak akan biarin Mama sendirian lagi." Raka mengangguk. "Kami ikut Mama. Kami sudah bersyahadat." Air mata Siti mengalir deras. Ada perih, tapi jauh lebih besar dari itu, ada haru yang tak dapat ia tahan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Bustomi mendekat dengan amarah yang masih membara. "Kalian pikir ini akhir cerita? Aku akan hapus pengaruh Islam dari rumah ini." Upacara adat dimulai. Dupa dinyalakan, asapnya mengepul ke udara. Doa-doa adat dibacakan dalam bahasa kuno. Tetua Damai Langit memegang wadah tanah liat berisi air sungai yang mereka yakini sebagai air suci. "Dengan ini, aku bebaskan rumah ini dari pengaruh agama luar," ucap sang tetua. Tiba-tiba, suara lantang memotong ritual itu. "Berhenti!" Semua menoleh. Dari antara kerumunan, seorang laki-laki tua berjubah putih melangkah maju. Ia adalah Ustaz Karim, seorang ulama dari desa seberang yang dikenal bijaksana dan rendah hati. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentak Bustomi. Ustaz Karim berdiri tenang. "Aku datang bukan untuk berdebat, tapi kalian sedang melakukan sesuatu yang salah. Tidak ada agama yang membenarkan pemaksaan. Ini urusan adat, bukan urusan agama Islam," dengus Tetua Damai Langit. "Kalau begitu, kenapa ada kebencian di dalamnya?" tanya Ustaz Karim tenang. "Bukankah adat seharusnya menjaga keluarga, bukan memecahkannya?" Kerumunan mulai berbisik. Suasana bergetar. Bustomi maju. "Ini rumah dan keluargaku. Aku berhak mengatur mereka. Bukan dengan kekerasan." Suara Ustaz Karim tetap lembut tapi tegas. "Kau bisa memukul tubuh anak-anakmu, tapi tidak bisa mengikat hati mereka. Kau bisa membelenggu istrimu, tapi tidak bisa menghentikan iman yang hidup di dadanya." Bustomi terdiam. Kata-kata itu menampar logika sekaligus egonya. Ustaz Karim mendekati Mira dan Raka. "Nak, kalian yakin dengan pilihan kalian? Ini bukan jalan yang mudah." "Kami yakin," jawab Mira. "Selama kami bersama Mama, kami nggak takut," timpal Raka. Siti memegangi tangan anak-anaknya. Dalam penderitaan, ia tidak menyangka Allah menjawab doanya dengan cara yang begitu indah. Ustaz Karim menatap Bustomi. "Kau pria kuat, tapi sekarang bukan waktunya menunjukkan kekuatan fisik. Ini saatnya menunjukkan kekuatan hatimu sebagai seorang ayah."
Bustomi mengepalkan tangan, ingin membantah, tetapi dadanya terasa sesak. Semua orang menatapnya, bukan lagi dengan hormat, tetapi dengan pertanyaan. Siti mendekat dengan langkah lemah. "Bang, aku tidak pernah ingin melawanmu. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Tapi kalau harus dihukum karena itu, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Jangan libatkan anak-anak." Mira memeluk ibunya. Raka menggenggam tangan Siti erat-erat. Bustomi melihat pemandangan itu. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa kalah. Kalah oleh cinta sederhana yang diperjuangkan istrinya. Kalah oleh keberanian anak-anaknya. Ia berteriak putus asa. "Kenapa? Kenapa kalian memilih jalan ini?" Siti mendekat. "Karena kami menemukan cahaya." Suasana hening. Tetua Damai Langit akhirnya menurunkan tangannya, memberi tanda agar ritual dihentikan. Perlahan, warga bubar. Ustaz Karim membimbing Siti agar duduk. Mira dan Raka ada di sampingnya. Pengorbanan Siti tidak sia-sia. Namun, Bustomi tidak sepenuhnya luluh. Ia masih dikuasai amarah dan ego. "Baik," kata Bustomi, suaranya serak. "Kalau begitu keluar dari rumah ini. Kalau kalian sudah pilih jalan sendiri, jangan lagi tinggal di sini." Kata-kata itu seperti petir yang memecah rumah kecil mereka. Mira memeluk adik-adiknya yang mulai menangis. Siti menatap suaminya dalam-dalam. "Kalau itu yang abang mau, baik, kami akan pergi," jawab Siti. "Tapi satu hal yang ingin aku bilang. Aku tidak pernah berhenti mendoakan abang, karena aku masih istrimu. Aku masih berharap abang suatu hari mengerti bahwa iman tidak membuat seseorang menjadi musuh. Iman membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik." Bustomi tak menjawab. Ia hanya menatap tajam, seolah ingin menutup pintu hatinya rapat-rapat, lalu keluar membanting pintu. Sore harinya, Siti dan anak-anak mulai berkemas. Mereka tidak punya banyak barang, hanya pakaian seadanya, beberapa selimut, mushaf kecil hadiah dari Fatimah, dan beberapa peralatan masak. Mereka akan pindah ke sebuah gubuk kosong di pinggir hutan, tempat yang dulu dipakai untuk menyimpan hasil panen. "Umi, apa kita kuat tinggal di sana?" tanya Raka pelan. Siti tersenyum. "Kalau kita bersama, insya Allah kita kuat." Mereka berjalan melewati jalan setapak berumput, membawa kehidupan baru di punggung mereka. Tak ada harta, tak ada jaminan masa depan, tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, keyakinan. Ketika sampai di gubuk kosong itu, Hajah Siti dan anak-anaknya duduk bersama dalam lingkaran kecil. "Ingat baik-baik, jangan benci ayah kalian," ujar Siti, menatap satu persatu wajah anak-anaknya. "Dia bukan musuh kita. Dia hanya belum mengerti. Kita tetap doakan dia, sebab doa adalah kekuatan orang beriman." Raka menyeka air matanya. "Aku rindu ayah." Mira memeluk bahu adiknya. "Kita masih bisa berharap, Rak. Mungkin hari ini kita diusir, tapi siapa tahu suatu hari ayah memahami kita." Siti mengangguk. "Ya, Allah selalu punya rencana. Jangan menyerah." Malam itu, mereka sholat berjamaah untuk pertama kalinya sebagai keluarga Muslim. Suaranya masih terbata-bata, tapi hati mereka penuh harap. Mereka sujud lama sekali, bukan hanya karena ingin memanjatkan doa, tapi karena sujud adalah satu-satunya tempat mereka merasa benar-benar aman. Di luar, hutan Kalimantan bergema dengan suara malam. Tapi di dalam gubuk kecil itu sedang tumbuh sesuatu yang lebih kuat daripada badai. Iman dan cinta yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Waktu berlalu. Kabar tentang keteguhan Siti dan anak-anaknya mulai merayap pelan di desa. Warga melihat bagaimana keluarga itu, meskipun diusir, tetap hidup dengan damai. Mereka tidak mengeluh, tidak menghujat, dan selalu tersenyum. Puncak keajaiban terjadi 3 minggu kemudian. Dilan, yang demamnya tak pernah hilang tuntas dan menjadi alasan Siti pergi ke kota, tiba-tiba sembuh total tanpa pengobatan yang mahal. Ia berlarian riang di sekitar gubuk. Kesembuhan ini, setelah semua yang mereka lalui, dipercaya warga sebagai tanda. Di sisi lain, Haji Bustomi hidup dalam kehampaan.
Rumahnya terasa mati. Keheningan yang ditinggalkan istri dan anak-anaknya jauh lebih menyakitkan daripada keramaian perdebatan. Ia mendapati dirinya sendirian. Harga dirinya sebagai haji dan kepala adat terasa hampa. Ia makan sendirian, merokok sendirian, dan tidur dalam kebisuan. Ia mulai merindukan senyum Siti dan canda tawa anak-anaknya. Suatu malam, Bustomi duduk di teras, memandangi gelapnya hutan. Ia memikirkan kata-kata Siti, iman tidak membuat seseorang menjadi musuh. Iman membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Ia teringat tamparan yang ia berikan pada Mira dan Raka. Rasa bersalah menusuknya. Ia menyadari, amarahnya telah menjadikannya pelit dalam kasih sayang dan sombong dalam keyakinan adatnya, menjadikannya buta terhadap kebenaran. Bustomi bangkit. Ia berjalan ke arah gubuk di pinggir hutan. Ia melihat cahaya lampu minyak yang hangat. Ia mendengar suara gumaman pelan dari dalam. Ia mendekat dan mengintip. Ia melihat Siti, Mira, dan Raka sedang duduk bersila. Siti memimpin membaca doa, suaranya lembut. Di sana, di tengah kegelapan hutan, mereka menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan di rumah besarnya. Bustomi berdiri di luar, membiarkan air mata mengalir. Ia menyadari bahwa azab terbesarnya bukanlah kehilangan istri dan anak, tetapi hidup dengan hati yang penuh kebencian dan keangkuhan. Dengan hati yang hancur, Bustomi akhirnya mengetuk pintu gubuk. Siti membuka pintu. Ia terkejut melihat suaminya berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata, egonya runtuh. "Bang," lirih Siti. Aku merindukan kalian." Suara Bustomi pecah. "Aku salah. Maafkan aku." Ia tidak meminta mereka kembali ke agama lamanya. Ia hanya meminta maaf. Ia hanya ingin kembali menjadi seorang ayah dan suami. Keluarga itu berpelukan di ambang pintu gubuk. Tangisan mereka menjadi melodi kelegaan. Siti dan anak-anaknya pulang ke rumah mereka, membawa serta sajadah dan mushaf. Haji Bustomi tidak lantas mengucap syahadat malam itu juga. Namun, ia berhenti menentang. Ia berhenti mabuk. Ia mulai memperhatikan sholat istrinya, mendengarkan lantunan Raka yang kini rajin mengaji. Ia membuka hati. Ia mulai belajar. Hidayah telah mengetuk, bukan melalui paksaan, tetapi melalui kelembutan iman yang dipancarkan oleh istri dan anak-anaknya. Keluarga itu menemukan kebahagiaan sejati. Azab bagi Bustomi berakhir dengan kesadaran dan keajaiban bersatunya keluarga yang diselimuti oleh cinta Allah. Hikmah dari kisah Haji Siti dan Haji Bustomi ini mengajarkan kita beberapa hal mendasar. Pertama, ketenangan sejati bukan ditemukan dalam ikatan materi atau tradisi semata, melainkan dari hubungan batin dengan Tuhan. Siti menemukan bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga daripada keamanan fisik dan adat istiadat. Kedua, iman yang benar selalu membawa kelembutan dan kekuatan, bukan kekerasan. Ketika Haji Bustomi menggunakan kekerasan atas nama adat, ia justru menghancurkan keluarganya. Sebaliknya, Siti menggunakan kesabaran dan doa, yang pada akhirnya melunakkan hati suaminya. Ketiga, keberanian dalam memilih kebenaran akan menginspirasi orang lain. Mira dan Raka, anak-anaknya, berani menentang ayah mereka karena menyaksikan keteguhan hati sang ibu. Kasih sayang dan ketulusan adalah bahasa yang universal yang melampaui perbedaan keyakinan. Kisah azab Pak Haji pelit dan sombong saat di Mekah. Lihat keajaiban di akhirnya ini adalah fiktif. Kisah ini dibuat seolah nyata untuk kita ambil hikmah dan pelajaran moralnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang pentingnya toleransi, kesabaran, dan peran doa dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah mendengarkan narasi ini hingga selesai. Jika Anda senang dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, berikan tanda suka, dan tekan tombol subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.